Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bertemu kembali di minggu yang kelima ini untuk mata kuliah User Interface User Experience Design, di mana untuk mata kuliah UI UX ini kita sudah memasuki minggu yang kelima untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kita semua masih tetap bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Topik untuk minggu kelima ini adalah berkaitan dengan UX design penggunaan dari wireframe, di mana topik ini bertujuan masing-masing Anda bisa menggunakan wireframe sebagai salah satu tool UX design untuk membuat sebuah tampilan baik di website maupun di aplikasi lain. Untuk topik hari ini di pertemuan kita yang kelima adalah UX design mengenai wireframe, di mana nanti masing-masing Anda bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan tool wireframe ini. Kita bisa membuat sebuah UX design yang berhubungan dengan aplikasi yang akan kita implementasikan, baik nanti berbasiskan kepada website maupun berbasiskan kepada Android. Anda mungkin pernah mendengar sebuah kata wireframe. Apa sebenarnya wireframe itu? Wireframe adalah skema, kerangka, halaman, atau sebuah blueprint dari sebuah gambar atau sebuah desain. Ini diperlukan untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan sebuah desain yang nanti akan kita buat. Maka kita perlu beberapa skema, perlu beberapa kerangka, yang mana nanti masing-masing skema atau kerangka ini bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang akan kita lakukan. Nanti itu maka kita menggunakan salah satu fasilitas tool atau alat desain, yaitu dengan menggunakan wireframe. Sebenarnya wireframe juga merupakan suatu bentuk gambar yang seperti di contoh ini. Ini adalah contoh daripada wireframe, dan secara umum biasanya wireframe merupakan suatu bentuk coretan-coretan atau gambar-gambar yang masih merupakan berbentuk hitam putih. Ini contoh wireframe yang berbasis kepada Android. Ini juga contoh dari suatu bentuk wireframe. Maka dengan skema ini, dengan adanya kerangka ini yang nanti akan tampil di halaman utama dari sebuah website atau Android, bisa memberikan penjelasan kepada si pengguna atau si user tentang apa yang akan dia lakukan. Sehingga dengan adanya wireframe ini, kita bisa merasa terbantu untuk membuat sebuah desain yang nanti akan diimplementasikan seperti yang sebenarnya. Fungsi dari wireframe adalah untuk menyusun atau meletakkan tata letak awal layout dalam sebuah desain. Nah, tentunya untuk kita bisa membuat sebuah desain yang baru, kita perlu suatu bentuk susunan atau tata letak yang sebaik mungkin, sehingga di saat aplikasi yang kita buat digunakan oleh seorang user, maka user merasa terbantu. Sehingga untuk itu perlu kita susun bentuk-bentuk tampilan dari sebuah desain yang akan kita masukkan dalam sebuah produk nantinya, dalam sebuah sistem nantinya. Maka ini juga hal yang penting dari sebuah wireframe yang memang bisa memberikan gambaran tentang layout awal dari sebuah desain yang akan kita buat. Yang biasanya dalam wireframe ini, karena dia berada di pada halaman yang pertama, biasanya berisikan mengenai banner, header, konten, footer, link, form input, dan seterusnya. Maka dengan adanya beberapa gambaran atau susunan tata letak ini harus kita atur dengan baik sehingga tidak menjadi tumpang tindih, atau juga kita harus mengutamakan mana yang berada di posisi atas, posisi tengah, dan yang berada di posisi bawah. Atau bisa saja kita susun menggunakan model horizontal,
maupun model yang secara vertikal. Nah, semua ini bisa kita lakukan dengan menggunakan wireframe yang memang berfungsi untuk menyusun bagaimana bentuknya banner, bagaimana header, konten, link, form input, dan yang lainnya. Nah, dengan adanya wireframe ini diharapkan nanti bisa memberikan satu bentuk gambaran kepada si user tentang sebuah produk, tentang sebuah desain, baik nanti yang berbasis kepada web ataupun berbasis kepada Android untuk kita buat seperti yang kita inginkan. Kemudian, kenapa wireframe sangat penting? Karena tadi wireframe dikatakan adalah bagaimana kita membuat suatu bentuk kerangka, suatu bentuk layout yang akan ditampilkan di halaman pertama atau sebuah blueprint, kemudian berfungsi untuk menyusun terletak dari suatu layout. Maka susunan ini sangat penting sekali di dalam sebuah UI UX design, karena memang biasanya seorang user akan menggunakan satu bentuk sistem atau aplikasi sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia menginginkan bagaimana susunan atau tata letak dari desain yang dibuat bisa dijadikan pedoman tentang sistem yang akan dia pergunakan. Nah, untuk itu ada beberapa hal kenapa wireframe sangat penting sekali di dalam membuat sebuah UI dan UX design. Yang pertama, bahwasanya dengan wireframe ini akan memberikan layout awal dari sebuah website atau suatu bentuk apps. Nah, karena website biasanya akan memberikan suatu bentuk tampilan awal di mana seorang user biasanya akan lebih tertarik dari sebuah tampilan di awal dia melihat untuk bisa memberikan penjelasan tentang isi dari website tersebut. Maka untuk itu perlu didesain semaksimal mungkin, sebaik mungkin tampilan awal ini sehingga si pengguna tidak merasa jenuh atau merasa tertarik, ya, sehingga dia akan terus menggunakan website tersebut. Namun, jika tampilan awalnya saja sudah tidak menarik atau susunannya tidak baik, bisa saja seorang pengguna, seorang user tidak akan melanjutkan tentang apa yang akan dia inginkan berkaitan dengan website tersebut. Nah, maka untuk itulah perlu bagaimana kita membuat sebuah kerangka, sebuah halaman tentang tata letak susunan dari layout untuk sebuah website dengan adanya wireframe ini. Sehingga dengan demikian nanti tujuannya adalah bagaimana si pengguna akan lebih tertarik untuk melihat lebih jauh, untuk melihat halaman-halaman yang berikutnya berkaitan dengan sebuah website atau aplikasi lain yang terdapat di Android misalnya, untuk dia terus menggunakan tentang produk atau tentang sistem yang kita buat. Inilah merupakan hal yang pertama harus kita perhatikan di dalam kita menggunakan wireframe yang memang merupakan tampilan awal dari sebuah desain untuk sebuah produk yang akan kita buat. Yang kedua, wireframe secara rinci akan memberikan suatu bentuk gambaran kepada si user, khususnya kepada pengguna, baik dari sisi elemen ataupun dari sisi strukturnya, terutama kepada pihak developer untuk melakukan sebuah coding. Karena sebuah desain yang kita buat untuk nanti bisa dipergunakan oleh si pengguna harus diikuti dengan penggunaan dari coding yang berdasarkan beberapa perintah untuk melakukan aksi atau kegiatan yang dia inginkan. Misalnya untuk kegiatan yang bersifat transaksi ataupun form input atau registrasi dan yang lainnya. Maka dengan adanya wireframe yang bisa memberikan gambaran secara rinci, maka kepada pihak developer atau pengembang atau seorang programmer ini akan memudahkan untuk bisa melakukan script program atau melakukan sebuah pengkodingan sebuah program sesuai dengan gambaran yang ada yang memang secara terinci digambarkan di dalam wireframe ini. Sehingga nanti diharapkan beberapa elemen-elemen yang terkait ini akan secara terstruktur bisa diuraikan, bisa dijelaskan dengan lebih mudah. Seperti kita misalnya membuat satu bentuk aplikasi di mana ada aplikasi 1, 2, dan 3, kemudian untuk kita bisa mengembangkan lagi mungkin bisa 11, 12, 21, 22, 23, dan seterusnya. Nah, dengan demikian, dengan adanya wireframe ini yang memang memberikan gambaran secara terinci, akan memudahkan nanti untuk pengembangan
di dalam implementasi tentang sebuah produk. Yang ketiga, tentu dari adanya tampilan awal tadi, kemudian gambaran yang terinci untuk pengembangan, ini akan meminimalisir adanya revisi untuk proses UI design. Artinya, jika sistem tersebut akan kita kembangkan, maka tidak harus dimulai dari awal. Hanya mungkin perlu dikembangkan beberapa bagian saja, sehingga ini akan meminimalisir untuk merevisi secara keseluruhan dalam proses user interface design yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena memang sudah diberikan gambaran secara rinci dari sebuah website atau dari sebuah aplikasi Android yang sudah didesain menggunakan aplikasi wireframe ini. Sehingga dengan adanya beberapa gambaran berkaitan dengan wireframe, tentu tidak semua harus direvisi, hanya mungkin bagian-bagian yang penting saja yang perlu untuk dikembangkan sebagai proses kelanjutan dari user interface design. Nah, inilah diantaranya 3 hal yang menjadi sangat penting sekali kenapa kita harus melakukan sebuah desain layout awal, kenapa kita harus menggunakan wireframe di dalam membuat UI dan UX design berkaitan dengan sebuah produk yang akan kita kerjakan nantinya, baik dia berupa website maupun berupa aplikasi yang terdapat di dalam sistem Android. Selanjutnya, ya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis wireframe. Sesuai dengan definisi tadi bahwasanya wireframe merupakan suatu bentuk tampilan layout atau suatu bentuk tata letak atau suatu bentuk blueprint yang ada di halaman awal. Maka untuk kita bisa membuat wireframe yang bagus, kita perlu desain awal yang dimana pembuatannya kita bisa menggunakan pensil, di mana kita bisa melakukan suatu bentuk gambaran-gambaran awal terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dengan implementasi yang sebenarnya. Karena tadi kita katakan bahwasanya sebuah wireframe biasanya berbentuk hanya hitam putih saja sebelum nanti diimplementasikan dengan menggunakan pewarnaan dan lainnya. Maka pertama jenisnya kita bisa menggunakan pensil untuk kita bisa membuat satu bentuk coretan atau gambaran-gambaran secara kasar terlebih dahulu sebelum nanti dimasukkan ke dalam implementasi menggunakan aplikasi seperti whimsical yang akan kita coba lihat di dalam penggunaan aplikasinya. Yang kedua, kita bisa menggunakan aplikasi. Nah, kalau tadi kita bisa menggunakan sebuah pensil sebagai satu bentuk coretan secara manual misalnya, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Dan nanti di dalam implementasi ini untuk penggunaan wireframe-nya, kita bisa menggunakan whimsical sebagai satu bentuk contoh aplikasi yang sudah tersedia, di mana di whimsical ini terdapat banyak beberapa contoh-contoh aplikasi yang bisa siap kita pergunakan sebagai bentuk UI dan UX desainnya. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan suatu bentuk pewarnaan atau ballpoint atau mungkin menggunakan tinta berwarna di dalam membuat wireframe. Jadi, selain menggunakan pensil, kita bisa menggunakan tinta berwarna dan lebih mudahnya tentu kita menggunakan sebuah aplikasi yang sudah tersedia. Karena dengan aplikasi ini kita bisa menentukan seperti apa bentuk atau model dari UI dan UX design berkaitan dengan sebuah wireframe yang merupakan pengaturan untuk tata letak atau susunan untuk menentukan beberapa isi dari sebuah produk yang akan kita buat nantinya, seperti penggunaan banner, kemudian header, footer, kemudian konten, link, dan yang lain-lainnya. Nah, inilah jenis-jenis wireframe yang bisa kita lakukan. Tadi menggunakan sketsa atau gambaran sebuah pensil sebagai coretan-coretan awal, bisa menggunakan pewarnaan atau spidol atau warna, dan terakhir juga bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, sehingga kita bisa melakukan beberapa pemilihan dari sebuah UI UX design yang ada di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya kita juga harus mengetahui bahwasanya ada beberapa bagian atau ada beberapa komponen mengenai wireframe untuk kita bisa membuat UI dan UX design. Kita contohkan misalnya ini sebuah tampilan dari website
tentang sebuah produk tertentu, dan bisa kita lihat bahwasanya di dalam sebuah tampilan produk ini terdapat beberapa komponen-komponen di dalam kita nanti membuat wireframe untuk sebuah desainnya. Pertama itu ada header atau sebagai judul dari produk yang kita buat. Misalnya dalam hal ini judulnya adalah mengenai Tokopedia. Dan biasanya sebagaimana yang lain, maka sebuah header, sebuah judul itu biasanya letaknya di paling atas sekali. Ini sebuah judul yang letaknya di paling atas, maka dia ditampilkan judul ini di sebelah kiri. Nah, nantinya Anda juga bisa membuat sebuah desain, apakah judulnya mau diletakkan di sebelah kiri, di tengah, ataupun berada di sebelah kanan. Namun, secara umum kalau kita bisa melihat beberapa aplikasi website yang ada, bisa saja judul itu berada di sebelah kiri, atau mungkin juga berada di sebelah atau di tengah-tengah dari judul website tersebut. Yang kedua, ada namanya hero. Hero merupakan juga bagian dari sebuah website, dan biasanya hero ini letaknya di bawah header yang menjelaskan tentang semua isi yang terdapat di dalam website tersebut. Nanti mengenai hero bisa diperinci lagi, juga mungkin terdapat beberapa konten-konten yang lain yang harus kita susun sedemikian rupa, apakah susunannya secara horizontal ataukah secara vertikal, baik penggunaan gambarnya, penggunaan teksnya, penggunaan animasi, dan yang lainnya. Ini biasanya terdapat di dalam hero yang merupakan isi secara keseluruhan dari sebuah website atau aplikasi kita. Selanjutnya ada call to action atau CTA, ya. Biasanya CTA ini berbentuk sebuah tombol atau sebuah button yang digunakan untuk kita bisa melaksanakan suatu bentuk transaksi dari website, dari aplikasi Android yang kita buat. Nah, untuk sebuah UI dan UX design, kita juga perlu CTA atau call to action, misalnya dalam bentuk sign up, atau untuk kita bisa melaksanakan satu bentuk registrasi. Dan ini juga perlu kita sesuaikan, apakah tombolnya hanya satu, dua, kemudian posisi letaknya di sudut sebelah kanan bawah, tengah bawah, atau sebelah kiri bawah. Karena biasanya beberapa tombol ini juga akan dipergunakan oleh si user untuk bisa melaksanakan kegiatan aktivitasnya sesuai dengan website yang dia akan buka. Ya, call to action atau CTA berkaitan dengan tombol-tombol yang akan dipergunakan. Kemudian terakhir ada footer, suatu bentuk catatan tersendiri, dan biasanya footer ini diletakkan di paling bawah sebagai catatan, sebagai pemberitahuan kepada si pengguna bahwasanya ada beberapa transaksi yang sudah dia lakukan, atau ada beberapa catatan-catatan lain yang memang harus menjadi perhatian. Biasanya footer itu berada di posisi paling bawah, bisa di tengah, bisa di kiri, juga bisa di sudut sebelah kanan bawah. Dan footer memang diperlukan sebagai suatu bentuk catatan tersendiri tentang kegiatan yang berkaitan dengan sebuah produk tertentu. Nah, inilah beberapa komponen-komponen yang terdapat di dalam wireframe nantinya untuk kita bisa membuat sebuah UI dan UX design. Jadi, kita perlu menentukan headernya atau judulnya, perlu menentukan isi atau konten dari judul tersebut, perlu membuat beberapa tombol atau CTA, dan juga perlu mencantumkan tentang footer atau catatan kakinya. Yang perlu lagi diperhatikan bahwasanya untuk membuat sebuah UI dan UX design, tentu hero-nya harus punya keterkaitan dengan header-nya, dan CTA atau tombolnya juga harus berkaitan dengan transaksi atau kegiatan nanti yang berhubungan dengan hero. Begitu juga dengan footer yang akan kita pergunakan. Sehingga dengan demikian, seandainya si user menggunakan aplikasi kita, maka ada keterkaitan begitu dia membuka judulnya dengan isinya. Ya, sehingga dia akan lebih tertarik lagi kalau memang punya keterkaitan antara judul dengan isi, kemudian dengan tombol transaksi yang kita lakukan, juga begitu juga dengan catatan kakinya. Nah, inilah beberapa komponen dari wireframe untuk kita bisa membuat suatu bentuk UI dan UX design. Meskipun nanti juga ada beberapa tombol-tombol yang lain seperti untuk kita link, ini ada linknya, ada link daftarnya,
atau juga ada beberapa hal yang berkaitan mungkin dengan bidang-bidang lain yang masih terkait dengan sebuah tampilan yang akan kita desain nantinya. Selanjutnya, untuk kita bisa mengimplementasikan dari wireframe yang merupakan salah satu tool yang bisa kita pergunakan untuk membuat UI UX design, maka dalam hal ini untuk pemahaman kita semua, masing-masing Anda nanti akan ada tugas mandiri. Di mana nanti tugas ini sudah saya postingkan di Google Classroom. Silakan nanti dipahami saja tugas tersebut dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Nah, untuk tugas nanti Anda bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia yang namanya adalah Whimsical. Nah, maka nanti begitu Anda membuka sebuah browser dengan Google Chrome-nya, ketik saja di addressnya whimsical.com. Nanti begitu Anda buka, akan muncul tampilan seperti ini. Maka kalau Anda belum tergabung di dalamnya, Anda bisa registrasi terlebih dahulu. Atau kalau memudahkannya, Anda bisa langsung ke sign up dengan menggunakan Google atau email yang sudah Anda punya sebelumnya. Ya, jadi Anda memang harus registrasi dulu, kemudian melakukan registrasi. Setelah itu masukkan email Anda, langsung sign up, maka nanti ini bisa dipergunakan. Jadi kita menggunakan Whimsical untuk melakukan implementasi dari sebuah UI UX design yang menggunakan wireframe tadi. Meskipun juga dengan aplikasi lain juga bisa, cuman dalam hal ini karena memang di dalam Whimsical sudah menyediakan fasilitas wireframe, ya kita coba saja bagaimana proses di dalam Whimsical ini. Nah, selanjutnya, kalau tadi Anda sudah berhasil login, maka akan tampil seperti gambaran berikut ini, di mana kita ada identitas di sini, tentunya adalah identitas Anda yang berkaitan dengan di saat Anda login tadi. Kemudian di wireframe akan menampilkan beberapa bentuk sebuah desain yang memang dia sudah persiapkan. Ini ada flowchart-nya, ada wireframe-nya, ada notes-nya, ada min map, ada template, dan ada folder yang lainnya. Maka dalam hal ini nanti Anda memilih wireframe, ya. Jadi setelah tampilan ini untuk implementasinya Anda pilih di wireframe. Kemudian begitu Anda memilih wireframe, maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi ada beberapa pilihan lagi untuk kita bisa menambahkan bentuk frame yang kita inginkan. Sama seperti di menu Figma kemarin yang kita coba untuk implementasinya, juga muncul beberapa menu dan penggunaannya hampir sama di saat kita menggunakan Figma kemarin. Yang berbeda adalah tentang bentuk tampilan atau desain yang ada. Nah, setelah kita memilih add frame tadi, maka akan tampilkan beberapa bentuk frame seperti di dalam menu Whimsical ini. Ya, ada yang berbentuk Windows dan ada yang berbentuk di sini ada berbasis kepada Android. Dalam tugas mandiri ini, masing-masing Anda nanti sudah mempunyai gambaran tentang sebuah project yang akan nanti Anda jadikan, apakah menggunakan website atau yang menggunakan aplikasi dengan Android. Jika nanti tugas Anda berhubungan dengan website, maka nanti Anda memilih yang menggunakan Windows. Karena memang nanti bentuk tampilannya, bentuk desainnya itu akan berbeda antara yang Windows dengan yang menggunakan Android. Seperti font X, font Android, ini juga nanti berbasis kepada Android. Kalau nanti Anda Windows, berarti berbasiskan kepada sistem operasi yang berjeniskan kepada Windows. Di mana nanti Windows memiliki tampilan yang lebih luas, lebih besar dibandingkan yang menggunakan Android. Nah, nanti Anda bisa pilih salah satu. Misalnya ini saya pilih yang berbasis kepada Android. Nah, nanti dari berbasis kepada Android di sini Anda bisa menggunakan wireframe, mengatur tata letak, mengatur susunan tentang sebuah produk yang akan Anda buat. Tentu dengan memperhatikan judulnya, memperhatikan isi atau hero-nya, memperhatikan TCA tadi atau tool untuk action-nya, kemudian juga ada footer-nya. Nah, maka begitu kita sudah membuka salah satu wireframe di sini, kita sudah bisa melakukan satu bentuk penyusunan, sudah bisa melakukan satu bentuk tata letak dari sebuah produk, sebuah desain yang akan kita buat. Ya, misalnya seperti ini ya. Jadi ini saya membuat contoh untuk sebuah kalimat dan satu bentuk gambar. Cuman ini sebuah contoh saja, nanti Anda bisa lebih
maksimal lagi disesuaikan nanti dengan tugas yang akan Anda implementasikan dengan menggunakan tool wireframe ini. Kemudian juga di dalam tool ini sudah tersedia beberapa jenis hurufnya, misalnya untuk small, untuk middle, low, XL, dan segala macamnya. Maka menu-menu yang ada di sini sebenarnya sama dengan menu aplikasi yang lain, di mana kita hanya tinggal melakukan satu bentuk pemilihan dan menyesuaikan dengan desain yang akan kita buat. Nah, tentu nanti masing-masing Anda bisa memberikan suatu bentuk gambaran, suatu bentuk UI dan UX design tersendiri sesuai dengan produk atau project yang nanti akan Anda lakukan. Nah, maka di dalam wireframe ini ada beberapa banyak pilihan yang bisa Anda lakukan untuk bisa membuat sebuah UI dan UX desainnya. Silakan nanti dicobakan setelah proses tatap muka secara daring ini di masing-masing laptop Anda, sehingga Anda bisa langsung memahaminya bagaimana sebenarnya penggunaan dari tool desain UX dengan menggunakan aplikasi wireframe ini. Dan nanti silakan dipedomani bagaimana ketentuan di dalam tugas mandiri yang harus Anda lakukan, karena memang tugas mandiri ini sudah saya postingkan di Google Classroom. Nanti Anda silakan dipelajari lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya dan menambah wawasan Anda mengenai UI dan UX design, terutama untuk menggunakan aplikasi whimsical di dalam kita menggunakan wireframe sebagai suatu bentuk untuk kita bisa membuat UI UX design yang berkaitan dengan layout yang ada di tampilan awal sekali dalam sebuah website atau dalam sebuah sistem Android. Dan untuk itu perlu adanya beberapa pengaturan, beberapa penyusunan berkaitan nanti dengan desain yang kita buat sesuai dengan komponen-komponen yang diperlukan untuk bisa membuat sebuah website yang baik, untuk bisa membuat sebuah aplikasi Android yang baik berkaitan dengan sebuah produk yang akan kita pasarkan nantinya. Tentunya dengan harapan bahwasanya desain yang kita buat bisa memberikan suatu bentuk ketertarikan bagi si user atau yang akan menggunakan aplikasi produk kita nantinya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan nanti kita bisa berdiskusi melalui WA Group untuk beberapa pertanyaan yang mungkin Anda akan tanyakan nanti. Namun saya ingatkan sekali lagi bahwasanya silakan dipedomani tugas mandiri yang sudah saya postingkan di Google Classroom untuk Anda bisa menggunakan fasilitas tool wireframe sebagai aplikasi untuk kita bisa membuat sebuah UI dan UX design berkaitan dengan tata letak atau menu script atau blueprint yang bisa dilihat oleh si user pada saat pertama sekali dia menggunakan aplikasi baik yang berbasis kepada website maupun yang berbasis kepada Android. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan nanti silakan Anda lanjutkan untuk implementasi sesuai dengan tugas mandiri yang sudah ditentukan. Dan untuk itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.